Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa juga selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Belajar bareng lagi dengan Bu Emil. Kali ini kita masih membahas bab persamaan garis lurus dengan subbab hubungan antara dua garis, sejajar atau tegak lurus. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami sifat-sifat garis lurus, membedakan garis yang sejajar dan tegak lurus, menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y, menentukan garis yang sejajar dengan garis lain. Nah, kita mulai dari sifat-sifat persamaan garis lurus. Pada bab ini, kita fokus pada garis sejajar dan garis-garis tegak lurus ya. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar ini garis-garis yang tidak berpotongan. Artinya, ketika garis itu kita panjangkan atau kita perpanjang atau kita perpendek, garis itu tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Seperti halnya pada garis F dan garis G. Ya, ketika garis F atau garis G ini kita perpanjang maupun kita perpendek, kedua garis ini tidak akan pernah bertemu atau tidak akan berpotongan. Ya, dan ciri yang kedua adalah gradiennya sama. Artinya, ketika kita mencari nilai gradien dari garis F dan mencari gradien dari garis G, ini akan bernilai sama. Nah, maka bisa kita sebut bahwa garis F dan garis G ini adalah garis yang sejajar. Yang kedua, garis-garis tegak lurus. Garis-garis tegak lurus ini berpotongan tegak lurus, membentuk 90 derajat. Seperti contohnya garis F dan garis G. Garis F dan garis G ini berpotongan tegak lurus, sehingga tegak lurus membentuk 90 derajat. Kemudian, ciri yang kedua adalah hasil kali gradiennya itu sama dengan min 1. Jadi, jika kalian mencari nilai gradien dari garis F dan kemudian kalian juga mencari nilai gradien dari garis G, nah hasil gradien dari garis F dan garis G, jika kita kalikan itu akan sama dengan min 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada garis-garis yang sejajar dulu ya. Untuk garis-garis yang tegak lurus akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke, garis-garis yang sejajar tadi cirinya adalah garis-garis itu tidak berpotongan dan gradiennya sama. Di sini sudah ada dua garis, ada garis F dan garis G. Kita buktikan ya. Yang pertama, kita coba mencari gradiennya. Garis F dan garis G. Kita lihat garis F. Kita ambil dua titik ya dari garis F. Misalnya kita ambil di titik ini aja ya. Kemudian kita ambil di titik yang ini adalah titiknya min 3,0. Kemudian yang ini adalah min 5, min 3. Oke, coba kita cari gradiennya. Apa rumus gradien dari dua titik? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Biar lebih mudah, kita tentukan dulu. Misal di sini X1 Y1 berarti min 5, min 3 ini X2 dan Y2-nya. Y2-nya adalah min 3 dikurang 0 per min 5 dikurang min 3. Min 3 dikurang 0, min 3 per min 5 dikurang min 3. Min ketemu min plus, jadi min 5 tambah 3, hasilnya min 2. Maka hasilnya min dibagi min positif ya, jadi 3/2. Ini adalah gradien dari garis F. Kemudian kita cari gradien dari garis G. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita tentukan dulu titiknya. Misal kita ambil titiknya di sini ya. Ini adalah 0, min 1 dan satu lagi di sini min 2, min 4. Oke, berarti kita tentukan dulu X1 Y1, di sini X2 Y2. Oke, Y2-nya adalah min 4 dikurang min 1 per min 2 dikurang 0. Jadi ini min ketemu min jadi positif, min 4 ditambah 1 min 3 per min 2. Jadi negatif dibagi negatif hasilnya positif 3/2. Sama ya gradiennya.
Maka bisa kita simpulkan bahwa kan tadi gradien F sama dengan gradien G ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa garis F itu sejajar dengan garis G. Karena memiliki gradien yang sama. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Yang pertama, garis-garis sejajar dengan sumbu X. Karena sumbu X itu adalah garis yang horizontal, berarti jika dia sejajar dengan sumbu X, berarti garis tersebut juga garis yang horizontal. Kemudian, ciri yang kedua, jika dia sejajar dengan sumbu X adalah gradiennya bernilai 0. Seperti contohnya pada garis F dan garis G. Ini kan ini sumbu X-nya, ini sumbu Y ya. Nah, garis F dan garis G ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis-garis sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena sumbu Y ini adalah garis vertikal, itu sudah otomatis bahwa garis-garis yang sejajarnya juga vertikal. Nah, seperti contohnya yaitu garis F dan garis G. Di sini sumbu X dan di sini sumbu Y-nya. Seperti ini ya. Nah, untuk gradiennya itu tak terdefinisi. Jadi pahami ya. Oke, di sini ada contoh soal manakah garis yang sejajar dengan sumbu X atau Y. Tadi ingat ya, yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya 0. Yang sejajar dengan sumbu Y, gradiennya tak terdefinisi. Sekarang kita cek yang nomor 1, garis M. Garis M ini melalui titik min 5,4 dan min 5,1. Kita tentukan dulu X1, Y1, dan X2, Y2-nya. Misalnya ini X2 dan Y2, di sini X1 dan Y1. Gradien dari dua titik yaitu rumusnya apa? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya adalah 4 dikurang 1 per min 5 dikurang min 5. Sama dengan 4 dikurang 1, 3. Min ketemu min hasilnya positif, jadi min 5 tambah 5 hasilnya 0. Nah, apapun yang dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Bisa disimpulkan berarti garis F ini sejajar dengan siapa? Sejajar dengan sumbu Y. Ya. Oke, sekarang yang nomor 2, garis N yang melalui titik 4,5 dan 1,5. Di sini misalnya X1, Y1, X2, Y2. Gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan min 5 dikurang min 5 per 1 dikurang 4. Min ketemu min plus, jadi min 5 tambah 5, 0 per min 3. 0 dibagi min 3 adalah hasilnya 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa garis N sejajar dengan sumbu X ya. Bisa dipahami ya. Di antara garis-garis berikut, mana yang merupakan garis sejajar terhadap Y sama dengan 5X ditambah 2. Nah, di sini ada 4, A, B, C, D. Nah, kita akan cari garis A atau B atau C atau D yang sejajar dengan garis Y sama dengan 5X tambah 2. Caranya yang pertama harus kita lakukan adalah mencari gradien dari Y sama dengan 5X tambah 2. Perlu diingat, ketika kita mau mencari gradien dari Y sama dengan MX plus C, berarti yang menjadi gradien yang ini kan? Ya. Nah, begitu pula dengan ini, Y sama dengan 5X tambah 2, berarti gradiennya adalah 5. Sekarang, kita harus mencari gradien dari A, B, C, D, mana yang sejajar dengan garis Y sama dengan 5X tambah 2. Perlu diingat dulu, gradien dari garis yang sejajar itu adalah sama. Yang A, 5Y dikurang X sama dengan 10. Mencari gradien, selain dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, bisa juga
Jika dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, bisa kita cari gradiennya dengan cara min A per B. Harus ingat ya. Nah, untuk yang 5Y dikurang X sama dengan 10, bisa kita pakai dengan min A per B. Kita tentukan A-nya, nilai A-nya itu, ingat, nilai A itu yang berteman dengan variabel X. Berarti di sini adalah min 1, kemudian B itu yang berteman dengan Y yaitu 5. Berarti kita bisa cari gradien ini M sama dengan min A per B. Berarti min 1 per 5. Jadinya min dikali min hasilnya positif jadi 1/5 ya. Kemudian yang kedua ini bisa kita ubah nih. Y sama dengan 1/5 X ini kita pindah ruas ke kanan jadi min 1/5 X ditambah 8. Maka bisa kita cari gradiennya adalah min 1/5 ya. Oke, yang C, Y dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Bisa kita rubah juga jadi Y sama dengan 5X-nya pindah ke ruas kanan, jadi 5X, min 3 pun juga sama, jadi plus 3 ya. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa gradiennya adalah 5. Kemudian yang D, 2Y sama dengan 10X ditambah 4. Gampangnya, ini kita bagi 2 saja. 2Y dibagi 2 hasilnya Y, 10X dibagi 2 hasilnya 5X, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, maka bisa kita cari gradiennya adalah 5. Bisa kita simpulkan bahwa garis yang sejajar dengan Y sama dengan 5X plus 2 adalah garis Y min 5X min 3 sama dengan 0 dan 2Y sama dengan 10X ditambah 4. Bisa dipahami ya? Oke, materi selanjutnya adalah garis-garis yang tegak lurus. Terima kasih, semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.